Ya, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan TKP lagi. TKP untuk khususnya di bagian pelayanan publik. Ya, pelayanan publik itu apa teman-teman? Jadi kemarin sudah dijelaskan ada beberapa bagian dari TKP itu sendiri. Nah, salah satunya adalah pelayanan publik. Pelayan publik berarti kita nanti diminta sebagai sudut pandang ASN, nah, apa respon kita, apa pilihan kita terhadap case atau skenario yang terkait dengan kita sebagai pelayan publik pada umumnya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Ada tiga. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman kan posisinya kan kita berperan ya, berperan sebagai ASN atau berperan mungkin sebagai yang lain yang mungkin menggambarkan sebagai ASN. Nah, kita harus yang pertama adalah partisipatif. Artinya kita menekankan ketika kita melihat soal atau kita melihat opsi jawaban, ya kan. Nah, kita dalam bersikap memilih jawaban itu harus mengedepankan partisipatif diri sendiri untuk masyarakat, dalam hal ini sebagai pengguna jasa. Misalkan kita sebagai guru, berarti partisipatif kepada murid atau kepada wali sekolah. Misalkan kita bekerja di rumah sakit, berarti kita partisipatif kepada pasien. Misalkan kita sebagai PNS di kantor, misalkan bisa saja tergantung dengan apa yang menjadi pengguna jasa kita. Nah, itu adalah partisipatif, ya kan. Jadi kita harus aktif, harus bekerja kepada mereka, untuk mereka. Yang kedua adalah responsif. Nah, responsif ini artinya kita tidak bisa, misalkan nanti ada beberapa opsi nih. Nah, gimana Kak cara mengurutkannya? Nah, salah satunya dengan responsif. Responsif adalah extra effort. Ada teman-teman melebihkan dari apa misalkan yang tertulis di SOP. Misalkan SOP-nya cuman, oh disuruh menjelaskan saja. Oh, berarti responsifnya apa? Bisa kita turun tangan langsung, atau kita memanggil teman untuk dipandu secara langsung, dan semacam-macamnya. Itu kaitan responsif. Nah, melakukan tindakan lebih cepat dan lebih baik. Hmm. Yang ketiga adalah tidak diskriminatif. Wah, kita kan di sini posisinya sebagai ASN. ASN kan netral, ya kan? Kita dalam memilih jawaban tidak boleh memberikan intensi untuk diskriminatif. Nah, misalkan apa? Memandang profesi, memandang suku, memandang agama, memandang politik, entitas, jenis kelamin, dan semacam-macamnya. Ya kan? Jadi, semua harus dilayani dengan sudut pandang yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, bagaimana Kak cara pengaplikasian di soal? Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal TKP tahun 2014, tahun 2024, harus model ya. Nah, ini soal TKP yang pertama. Kita lihat dan kita baca. Ani bekerja sebagai salah satu bank swasta. Ingat, ketika kita mengerjakan soal TKP, kita kan tidak boleh membaca hanya untuk membaca. Jadi kita langsung ambil posisi. Oh, kita membuat soal TKP nih. Posisi saya sebagai apa? Oh, saya sebagai salah satu bank swasta, pegawai bank swasta. Oke ya. Nah, berarti sebagai karyawan. Tadi bawahan posisinya kan. Selalu ingat sudut pandang waktu ini. Sebagai seorang staff teller. Oke. Nah, ini teman-teman kalau ketemu hal kayak gini, langsung teman-teman tandain. Karena ada beberapa profesi yang bisa dikaitkan dengan pelayanan publik. Nah, misalkan staff teller, resepsionis. Nah, teman-teman kalau tahu, oh saya sebagai ini, sebagai karyawan. Oke, sebagai apa karyawannya? Staff teller, resepsionis, penerima tamu. Itu biasanya langsung berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, itu. Jadi itu adalah gambarannya. Oh, kita sebagai karyawan, sebagai teller, kita karyawan sebagai resepsionis. Langsung settingan kita langsung ke pelayanan publik. Yang kerap ditegur oleh atasannya karena kurang kelekatan dalam melakukan pelayanan dan menghambat para nasabah karena dianggap terlalu lama. Berarti ini kondisi ya. Berarti sampai sini itu kondisi. Nah,
menurut Anda apa yang dilakukan oleh Ani? Nah, berarti teman-teman di sini perbaikan ya, usulnya apa. Nah, ingat tadi apa? Ada partisipasif, responsif, dan juga diskriminasi. Kita lihat dari pilihannya. Ingat ketika melihat pilihan, selalu langsung kita pakai eliminasi. Langsung tentukan value-nya itu negatif, netral, atau positif. Kalau dia netral atau negatif, langsung kita coret saja dari opsi jawaban. Mengabaikan, ini negatif. Nggak usah panjang-panjang. Ingat, dalam dalam jawaban, dalam opsi jawaban, itu biasanya ada dua frasa. Frasa action dan frasa pelengkapnya. Ya kan? Nah, kalau frasa actionnya itu sendiri sudah negatif, udah nggak perlu belakangnya dilihat. Nah, kalau depannya positif, bisa saja belakangnya mungkin ada tambahan yang agak negatif. Nah, itu nggak apa, dimasukkan dulu ke dalam opsi. Tapi kalau depannya sudah negatif, action apa kegiatannya itu sudah negatif, tindakannya sudah negatif, langsung dieliminasi saja. Nah, di sini kan langsung kata-kata mengabaikan kan, kakak nggak perlu baca seterusnya, langsung lanjut ke opsi B, menjelaskan. Nah, ini bagus ya, positif. Berarti menjelaskan. Dibaca nggak perlu kan, cuma menjelaskan kepada staff. Oh yaudah, tapi ini bagus. Masukin aja ke positif dulu. Menjelaskan bahwa dia masih ini netral ya, ngoles nih, tapi nggak negatif. Berarti ini juga dicoret, ini coret, ini coret. Oke ya. Nah, yang D, mengendalikan diri akan tidak terbawa konsen. Ini bagus nih, ini masih positif lah value-nya, ya kan? Nah, meminta maaf dan tetap fokus pada pekerjaan yang ini juga positif. Nah, sekarang kita kembali lagi, kan sudah eliminasi nih, hilang dua. Walaupun sebenarnya yang delta juga bisa aja kita value kan netral ya. Tadi kita asumsikan delta hilang juga. Jadi sekarang teman-teman punya dua opsi nih, B sama E. Nah, kalau sudah sampai sini teman-teman itu sudah bisa secure atau mengamankan minimal 4 poin. Nah, 4 atau 5 poin, ya kan? Nah, kalaupun kepleset, ya kan, dapatnya 4, bukan dapat 3, bukan dapat 2, bukan dapat 1, ya kan? Nah, kita baca lagi, menjelaskan kepada staf lain bahwa pelayanan membutuhkan waktu. Nah, ini sebenarnya masih positif nih. Yang E yang minta maaf pada asal dan tetap fokus pada penanya. Sekarang kita hubungkan dengan soal. Nah, soal kita kan lihat nih, ditegur oleh atasannya karena kurang kedekatan. Berarti yang paling masuk akal di sini adalah E, karena dia minta maafnya kepada atasannya. Kalau di sini kepada staf yang lain kan. Nah, begitu intinya. Jadi Abdi opsinya adalah E. Jadi eliminasi, lalu kita cari hubungkan dengan soalnya, gitu aja. Jadi jangan setiap jawaban tuh kita hubungkan dengan soal. Nggak perlu, kalau value-nya sudah negatif atau value-nya netral, nah, bisa langsung di eliminasi. Lanjut. Soal nomor 2, Nida merupakan karyawan baru di Kusmas. Langsung aja kita kan lihat, karyawan baru, berarti apa? Bawahan, ya kan? Dan menjadi staf pelayanan, berarti ini terkait dengan pelayanan. Berarti selalu ada clue-clue terkait dengan pelayanan itu biasanya. Tiba-tiba ada seorang keluarga pasien ingin agar dia dipercepat untuk tidak terlalu lama mengantri. Nah, dan memaksa Nida dengan berbagai alasan untuk dipanggil lebih awal. Sikap Nida adalah, jadi dia kan posisinya dia sebagai karyawan baru di pelayanan kan. Lalu ada seorang keluarga pasien yang ingin dipercepat untuk tidak terlalu lama ngantri. Artinya paksa kan, artinya mau nyewa antrian lah semacamnya. Nah, Nida itu kan posisinya sebagai karyawan, ingat ya, dia karyawan baru ya. Nah, kalau karyawan baru, sikapnya bagaimana? Langsung kita ke pilihan jawaban. Langsung kita cari value-nya positif, negatif, atau itu netral. Menurutin permintaan tersebut. Nah, berarti ini negatif ya. Karena dia kan pesannya negatif. Jadi kalau kita turutin, jadi value-nya negatif. Nah, jadi sama kayak misalkan kalau kita disuruh negatif,
ternyata kita iyakan, berarti value-nya tuh menjadi negatif, value value jawabannya, pilihan jawabannya. Tapi kalau kita disuruhnya positif, kita turutin, artinya value jawabannya menjadi positif. Karena di sini value yang dilihat oleh si ninja itu negatif kan, kan kayak menyerobot antrian, memburu-buruin, merugikan yang lain ya kan. Nah, maka kalau diturutin, value-nya menjadi negatif. Berarti A bukan. Menolak kan memberikan ini positif. Nggak usah dibaca full, langsung aja. Mengabaikan dan ini juga positif. Ingat value-nya, kalau negatif diturutin, maka jadi negatif. Kalau dia negatif, tidak diturutin, menjadi positif. Ya kan? Melaporkan, ini juga positif. Ya kan? Bekerja, nah ini juga negatif. Karena kita nurutin kan. Berarti sekarang posisinya di B, C, dan D untuk yang sudah dieliminasi kan. Kita lihat nih. Nah, jadi kan dia sebagai staf pelayanan ya kan. Nah, ini kita menghadapi sebuah kendala di mana kita itu diminta untuk sedikit melanggar SOP, ya kan? Kan SOP-nya mungkin ada antrian, mungkin ada giliran dan semacam-macamnya, terus tiba-tiba ada keluarga pasien yang minta untuk dipercepat dan tidak lama mengantri, ya kan? Jadi kita pasti menolak, ya kan? Pasti tidak mengiyakan. Nah, tapi bagaimana cara tidak mengiyakannya? Kita lihat nih, ya, ini kan menolaknya berarti ada tindakan menolaknya ya, dan memberikan penjelasan. Ini bagus nih. Yang D, mengabaikan dan tidak menanggapi. Yang D, langsung melaporkan. Nah, dari ini kita kan lihat ya bahwa di pelayanan kan ada tadi apa partisipatif, responsif, dan tidak diskriminatif, ya kan? Nah, di sini adalah dari sisi partisipatifnya. Jadi teman-teman, oh ada kejadian nih, ya, kita kan menolak, tapi dengan menolak kita juga harus memperlakukan si pasien itu atau keluarga pasien itu dengan baik. Maka yang C dan juga D, walaupun value-nya sesuai, dia tidak dilakukan dengan baik. Jadi ini salah. Yang D juga salah. Nah, coba kita hapus. Yang D juga salah. Jadi jawabannya adalah B. Menolak dan memberikan penjelasan untuk mengantri. Seperti itu. Jadi kalau nanti kalau skenario itu kita diminta negatif, biasanya soal-soal anti korupsi, soal-soal radikalisme itu ada seperti ini, atau misalkan budaya, soal budaya. Jadi kita diminta untuk menjadi negatif kan. Lah, kalau kita diminta negatif, maka fail di pilihan jawaban yang menolak justru kebalikannya, yang menolak itu semakin bagus. Cuman menolaknya juga memperhatikan posisi kita. Oh, kita tuh staf pelayanan, jadi menolaknya dengan baik-baik seperti itu. Ini soal ketiga. Rina dan Adi merupakan ASN ya di kantor kelurahan. Oh, berarti apa? Langsung, berarti ini bawahan. Kenapa kok selalu bilang bawahan? Karena nanti berefek di pilihan jawabannya. Kalau dia posisinya atasan, mengkoordinasi atau semacam-macamnya, ya kan, dia mempunyai kewenangan lebih. Nah, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai pilihan. Bisa tahu ada pilihan yang berkontra kan. Nah, kalau dia bawahan, maka sudah ada rule-nya tuh, sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya. Jadi kita tinggal ikut aja. Jadi jangan sampai kita memilih jawaban, oh ini bagus nih, tapi bagusnya melanggar melanggar SOP. Ya nggak juga, nggak boleh. Gitu. Merupakan aparatur ASN sebagai staf pelayanan. Berarti ini clue-nya pelayanan ya. Jadi kalau ada clue kayak gini, oh langsung aja kita, oh pelayanan. Atau misalkan kita sebagai teller, kita disebut sebagai resepsionis, penerima tamu. Nah, itu biasanya langsung pelayanan. Mereka diminta oleh aparatur desa untuk membuat surat pernyataan kepada warga yang menolak memberikan lahan untuk bangunan. Nah, sedangkan mereka tahu bahwa milik warga bukan pemerintah. Nah, berarti ini sama yang seperti nomor 2 ya. Kita diminta untuk melakukan hal negatif, ya kan? Berarti kalau kita diminta melakukan hal negatif, artinya di jawabannya kita harus menolak. Kalau dia menolak, berarti value-nya jadi positif. Kalau kita mengiyakan, value-nya jadi negatif. Nah, menerima. Nah, ini kan menerima nih, berarti langsung value-nya negatif. Teorinya begitu ya. Dan negatif. Ragu-ragu dengan keputusan yang diambil. Nah, kita asumsikan netral. Oke ya. Melaporkan, nah ini bagus nih, positif.
Menolak, lah ini juga positif, ya kan. Nggak usah dibaca yang lengkap. Oh, menolak, melaporkan, berarti positif, positif. Memberitahukan atau tidak melayani orang tersebut, ini negatif kan, kan berarti dia memberitahu semua staf untuk tidak melayani orang tersebut. Oh, ini benar nih. Ini juga positif, karena kan tidak melayani orang yang meminta di sini kan, berarti yang positif juga. Sekarang kita lihat, berarti yang sudah dieliminasi adalah A dan B. Nah, yang C, melaporkan kepada polisi, menolak dan bekerja sama dengan semua staf pelayanan. Yang D, memberi tidak melayani. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nah, dari tiga ini, nah, C kita bisa eliminasi. Nah, karena C tidak ada action untuk menolaknya. Ya walaupun pasti kalau melaporkan kita menolak ya, cuma kan kita melihat responnya secara langsung, ya kan. Kita kan melihat respon saat itu juga. Kita ada di situasinya mengharuskan kita untuk di sini mengharuskan kita untuk membuat surat pernyataan kepada yang warga yang menolak memberikan lahan bangunan. Sehingga mereka tahu bahwa eh, lahan tersebut milik warga bukan pemerintah dan mereka untuk bersama. Nah, dalam hal ini berarti kan kita antara D dan juga E. Yang D itu menolak dan bekerja sama dengan semua staf pelayanan, yang D tidak melayani. Nah, dalam hal ini yang paling jelas adalah D. Kenapa Kak kok jawabannya D? Ingat, kita harus ada action-nya dulu. Nah, action-nya kan di sini menerima dan menolak kan. Kan kita kan di kondisi sebagai pelayanan, kita ada diminta melakukan sesuatu. Nah, harus dijelaskan dulu di awal action-nya apa. Oh, action-nya kan cuma dua, menerima atau menolak. Nah, harus dijelaskan dulu action-nya apa, baru ada penambahannya. Kalau di posisi D dan E ini kan value-nya sama, ya kan? Tetapi tetapi yang D itu juga dipertegas dengan kata-kata action atau kata-kata kerja yang mencerminkan kita menolak. Nah, patokannya di situ aja. Jadi kalau, wah teman, kakak, ini ada soal yang mirip-mirip jawabannya. Pertama dilihat dulu, kita disuruh minta, kita disuruh menerima atau disuruh menolak. Oh, kita disuruh menolak. Cari dulu yang ada kata menolaknya. Menolak, mentidakkan atau bagaimana. Nah, begitu. Jadi atau kalau menerima dilakukan, pilih dulu yang ada kata dilakukannya. Karena kan kita kan diminta untuk sebagai seorang, kita seolah-olah sebagai seorang ASN di posisi itu saat itu juga. Jadi action yang kita lihat adalah saat itu juga. Jadi bayangkan seperti ini teman-teman. Bayangkan tuh teman-teman posisinya sebagai Rina dan Adi di posisi itu, tiba-tiba ada orang ngomong seperti itu, kemudian di pause. Nanti ada pilihan. Ya kan? Nah, pilihannya itu kan pasti adalah mana yang actionnya langsung ditindakan kan, entah itu menerima atau menolak. Nah, itu yang dipegang. Itulah. Jadi jangan jangan juga teman-teman langsung lari kemana-mana, melaporkan kan setelah menolak dulu, menolak, lalu ada suatu action lagi, kemudian melaporkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi harus dilihat juga action pada saat kejadian itu apa. Nah, itu dulu yang didahulukan, jangan kejauhan. Oke, terima kasih semuanya. Kita belajar lagi besok untuk pelajaran lainnya.